Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita semua kesehatan dan juga kesempatan untuk menghadiri sesi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber hari ini dan juga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Graciela Patricia sebagai moderator pada malam hari ini yang akan memandu acara hingga selesai. Sebelum memulai sesi ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk bersama-sama berdoa demi keberlangsungan sesi ini. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian dapat mengikuti dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Marilah kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas pernyataan-Mu bagi kami semua, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini pada Zoom ini. Dan sekarang kami ingin memulai sesi ke-6 ini mengenai konten dan bisnis digital kami. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga pertengahan akhir sesi ini. Hanya di dalam tangan-Mu kami telah berdoa. Amin. Dalam sesi kali ini, saya mengundang Miss Sylvia Samuel yang merupakan dosen program studi manajemen Universitas Pelita Harapan, yang nantinya beliau akan menyampaikan materi mengenai konten dan bisnis digital dengan judul kreasi template Canva pada bisnis. Agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan sesi ini secara singkat. Jadi pertama, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan yang akan dibawakan oleh Miss Sylvia Samuel, kurang lebih selama 30-40 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan Q&A, questions and answer, dan tanya jawab. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman juga dapat memberikan pertanyaan dengan menuliskannya pada kolom komentar, atau menggunakan fitur raise hand dan menanyakan pertanyaan tersebut secara langsung. Dalam sesi ini juga akan ada sesi prakteknya juga, dan teman-teman dapat menanyakan pertanyaan pada sesi tersebut. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya undang Miss Sylvia Samuel untuk membawakan materi pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Graciela Patricia yang sudah dengan jelas ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya di waktu hari weekend ya. Tetap semangat untuk belajar. Oke, langsung Miss mulai saja ya untuk pembagian topik hari ini. Izinkan saya share screen. Oke, apakah sudah terlihat Graciela? Sudah, Miss. Sudah ya, oke, baiklah. Kita lanjut ya. Jadi hari ini kita mau membahas yaitu bagaimana kita menggunakan template pada bisnis kita ya atau konten bisnis kita. Nah, kita penjelasan sedikit ya, yaitu mengenai kita akan menggunakan Canva ya. Canva ini minggu lalu kita sudah perkenalan ya, Canva itu sebenarnya apa ya, yang bisa kita gunakan secara kreatif ya. Jadi dunia Canva ini yang harus kita perhatikan adalah topografinya, yaitu seni ya, seninya bagaimana kita menggunakan, mengaplikasikan. Demikian juga mungkin kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian masih ingat ya, minggu lalu ada yang bertanya, apakah kreativitas kita akan menjadi terbatas ataupun kita menjadi malas gitu ya. Nanti kita lihat ya, apakah benar kreativitas kita menjadi terbatas dan kita menjadi malas. Oke, nextnya, Canva ini merupakan penggunaannya sangat mudah ya, user friendly, di mana kita tahu kita bisa menggunakan desain grafik. Nah, Canva ini ada sejarahnya Bapak Ibu, yaitu diawali pada tahun 2017. Jadi benar-benar masih sangat baru, di mana Melanie ini co-foundernya di tahun 2017 pada saat usia dia 19 tahun masuk kuliah di Australia ya, di Perth. Dia merasakan, cukup sulit ya, karena memang dia belajar, informasi, teknologi, informasi IT ya, informasi teknologi, informatika. Dia merasa,
terlalu banyak yang harus dipelajari ya untuk seorang mempelajari bahasa komputer, kemudian untuk mempelajari desain juga harus mengenal komputer. Dia merasa ini cukup sulit, sehingga dia dengan temannya berdua pada tahun itu ya, memikirkan bagaimana sih kalau saya bisa menciptakan ya, sebuah platform yang memudahkan orang-orang. Jadi tanpa harus sulit mempelajari desain tekniknya, mempelajari bahasa komputer gitu ya, yang cukup membingungkan buat kita yang di mana kita adalah seorang awam ya. Jadi ini sangat baru, 2017, sehingga dia terus berkembang sampai tahun ini di 2023 ya, kita terus bisa menggunakannya ya. Jadi Canva ini benar-benar sebuah alat bantu ya, yang membantu mendongkrak usaha kita ya, sehingga kita bisa menciptakan ya, sebuah tampilan visual yang disukai mata kita, yang disenangi mata kita ya, tanpa kita perlu bersusah payah ya, mempelajari teknik desain ya. Punya keterampilan desain, belajar yang mungkin namanya desain komunikasi visual ya, DKV gitu ya. Kemudian, menggunakan yang namanya MacBook dan lain-lain gitu ya, atau mempelajari software ya. Jadi Canva ini benar-benar luar biasa ya. Oke, next. Apa manfaat dari Canva ya bagi usaha kita? Wah, banyak sekali manfaatnya ternyata. Time saving, waktu kita menjadi lebih hemat ya, karena bisa dikatakan Canva ini sudah menyediakan segala sesuatunya buat kita ya, sehingga kita bisa, dibantu ya, di sini kita dibantu ya pembuatan template yang secara profesional dalam waktu hanya hitungan menit. Kemudian kita juga bisa bekerja sama antara tim ya, di mana kita bisa fokus, mungkin kita fokus di bagian coloring-nya, warnanya, temannya ada yang fokus di bagian desain tulisannya. Ini semua kita bisa berkolaborasi bersama. Kemudian cost efektif. Efisiensi dalam harga ya, biaya. Yang dimana kalau kita harus mengirimkan gambarnya satu-satu gitu ya melalui email atau melalui dengan menggunakan mobile data kita itu akan membuang banyak biaya. Tapi di mana kita dengan hanya cukup share link di mana saja, dimanapun saja Bapak Ibu ada, sudah bisa dikerjakan bersama ya, sehingga cost efektif. Kemudian juga jika seandainya Canva memang tersedia layanan yang gratis. Tapi ada juga yang layanan profesional yang bisa kita bayar ya, yaitu per tahunnya kurang lebih 770.000 sekian ya. Itu kita bisa share dengan teman-teman kita ya. Kita bisa berbarengan ya, sehingga kita bisa bagi, mungkin ada 3 orang, 4 orang, 750.000 bagi 4 per tahun loh ya, bukan per bulan. Jadi sangat menghemat biaya. Kemudian yang berikutnya tentunya konsistensi di dalam kita memasarkan merek kita. Jadi kita harus pastikan terjadi konsistensi di dalam pembuatan materi marketing kita ya. Kemudian jadi kita sudah ada template, sudah ada gambaran ya. Jadi konsisten. Dan juga apalagi seperti kita tahu kalau membuat konten digital gitu ya, itu paling minimum kita harus adanya konsistensi minimum 1 hari 3 kali ya, seperti minum obat ya, tidak lepasnya, tidak capek-capeknya ulang-ulang ya. Bikin konten kalau mau masuk dunia digital, minimum 1 hari 3 kali, seperti makan obat ya. At least pagi, siang, sore, atau pagi, siang menjelang sore, kemudian malam ya, kita upload kontennya. Kita bisa create story, kita bisa create reels ya, feed dan lain-lain. Oke, next-nya. Bagaimana sih cara kita menciptakan atau membuat atau menggunakan template pada Canva ya? Tentu di sini ada step satunya, kita pilih template yang kita mau sesuai dengan desainnya kita atau sesuai dengan topiknya, subjeknya yang kita mau ya. Itu kita pilih. Nanti kita langsung praktek ya, lebih menyenangkan mungkin ya. Kemudian yang step berikutnya, step kedua, kita bisa menyesuaikan desainnya, warnanya. Oh, saya suka warna hijau nih.
kita pilih warna hijau. Oh, tulisannya saya sukanya yang bentuknya agak bunder-bunder dikit atau yang bentuknya agak gepeng-gepeng sedikit gitu ya. Ini semua ada bentuknya ya, kita tinggal pilih aja ya. Dan juga kita bisa menggunakan image, ya gambar yang sesuai dengan seleranya kita atau disesuaikan dengan identitas mereknya kita ya. Seandainya kita semua sudah punya usaha atau semua kita baru mau bersama-sama memulai usaha ya. Oke, kemudian yang berikutnya step 3. Baru kita masukkan konten yang ingin kita tulis ya, seperti kalimat-kalimat apa yang mau kita tuliskan, teksnya ya. Misalnya kita mau bilang, produk kita sangat baik untuk kesehatan, ya. Nah, di situ produk kita sangat baik untuk kesehatan, kok kayaknya bahasanya baku banget ya. Nah, di situ dia ada magic writing ya. Magic writing bisa membantu kita menciptakan bahasa yang lebih baik, lebih indah gitu ya, nggak terlalu baku. Kemudian ada image, ada icon-icon yang bisa kita gunakan ya, kalau masih ingat di elemen nanti kita bisa. Kemudian kita bisa personalize ya template-nya sesuai dengan usaha kita. Nanti kita lihat ya sama-sama ya. Oke, kemudian yang berikut kita masuk. Nah, ini salah satu contoh ya. Misalnya kita sama-sama nih mau menjual sate ya. Kita mau cari template sate. Nggak perlu lagi Bapak Ibu capek-capek foto gambar-gambar sate ini. Canva sudah menyediakan ya. Ini salah satu contohnya Miss fotoin. Nanti kita praktek bersama ya. Kita langsung buka Canva-nya setelah Miss selesai di sini ya. Ini contoh kita mau bikin template. Misalnya kita mau presentasi tentang sate, ya. Kita mau memperkenalkan usaha kita, contoh ini Miss mau buka usaha sate, Miss mau kenalkan usaha sate Miss dengan teman-teman di new normal ya, dengan Bapak Ibu di new normal, Miss akan bikin presentasi dulu. Mungkin belum kasih coba makanan realnya ya, tapi at least gambarnya sudah kelihatan sangat menggoda ya, oke. Terus yang berikut, wah kita juga bisa create story. Story ya, ini juga template semua dari Canva. Wah, gambarnya seperti fairy tale ya, sangat menyenangkan warnanya, adem gitu ya, ada ungu, pink digabungkan. Mungkin bapak-bapak rasa, aduh warnanya terlalu soft banget ini, saya mau warna yang lebih gagah untuk bapak-bapak. Ada ya, semuanya ada. Ini tinggal kita pilih ya, ini buat create Instagram story. Kalau kita seandainya bilang, oh saya masih menggunakan Facebook, Miss, bisa nggak? Bisa. Canva juga menyediakan satu desain untuk semua sosial media. Bisa juga ya, banyak luar biasa ini Canva ini ya. Kemudian yang berikut ya. Next, wah kita mau bikin laporan nih sama para investor kita, para pendukung dana. Nggak usah pusing bikin gambarnya gimana, desain grafiknya gimana. Itu di Canva juga sudah ada nanti infografiknya. Ini langsung atau kita mau pakai template yang sudah disediakan si Canva, kita cari lah ya. Sate sales report. Nanti dia muncul template-nya. Tentu tinggal kita ganti angka-angkanya, kalimat-kalimatnya sesuai dengan usaha kita yang mau kita laporkan. Misalnya pada tahun 2023 dari Januari kuartal 1 bulan Januari sampai bulan berapa, penjualan kita sekian, pendapatan kita sekian, jumlah sate yang dijual berapa. Nah, itu semua bisa ya. Miss, saya nggak mau pakai tulisan, terlalu repot. Saya mau pakai gambar yang bunder-bunder itu, yang diagram. Bisa, Canva ada. Semuanya ada tersedia di sana ya, di Canva ya. Ini hanya salah satu contohnya sebelum kita langsung prakteknya ya. Oke. Nah, kemudian yang berikut, mungkin kita nggak mau pakai template tadi, sales ada tulisan satenya, kita mau yang tampaknya lebih formal, bisa juga. Tinggal kita search nanti ya, kita sama-sama nanti kita lihat semua ini ya, sales report. Nah, sales report ini kalau kita cuma mau pakai gambar halaman kelima misalnya ya, kita pilih aja yang kelima. Tapi kalau kita mau pakai semua, di sini Miss kasih panah, langsung apply ya, to apply all 10 page. Jadi 10 halaman ini nanti akan muncul di bawah sini.
akan muncul. Tinggal kita ketik aja judulnya maunya apa, ini websitenya kalau kita punya nggak punya kita hapus, ini logonya kita ganti, di sini mungkin mau tulis nama kita ya, sorry misalnya Bapak Yohanes atau Ibu Graciela gitu ya, kita tulis di sini. Mungkin kita yang buat, kita yang membuat laporan ya. Nah ini contoh-contoh yang tadi kita lihat ya, jadi nanti kita sama-sama lihat ya. Kemudian yang berikut, nah prinsip dasar untuk mendesain ya, dan juga prakteknya dalam menggunakan template bisnis yang ada di Canva, kita pastikan ini. Buatlah bersih dan sederhana. Simple dan clean, bersih. Nggak terlalu complicated, nggak terlalu rumit yang susah dibaca orang, atau tulisannya pakai desainnya yang terlalu berukir-ukir gitu. Misalnya di sini judulnya Miss pakainya tulisan yang berukir-ukir. Bisakah Bapak Ibu baca, teman-teman baca? Pasti enggak ya. Mungkin tanya, itu tulisannya apa ya? Kok enggak kelihatan jelas gitu. Kadang-kadang tulisan yang berukir-ukir kita bisa pakai hanya di slide-slide tertentu. Tentu kalau yang bisa dilihat orang secara dari jauh, pasti kita harus pakai tulisan yang jelas ya, yang kaku aja gitu yang kelihatan. Jadi keep it clean and simple ya. Terus kita fokus pada bahan informasi yang ingin kita presentasikan. Jadi kita namanya presentasi PowerPoint ya. Kalau seandainya kita mau bikin PowerPoint ya. Berarti power. Sesuatu yang memiliki kuasa power. Poin berarti ditampilkan hanya dalam bentuk poin. Namanya PowerPoint. Makanya biasanya diusahakan satu layar begini mungkin hanya tiga poin. Atau kalau cukup bisa 4 poin. Maksimum 5 poin saja. Jadi jangan lebih ya. Kalau mungkin bagi ada teman-teman mahasiswa, kadang-kadang mungkin dari tulisan Word-nya, laporannya di copy paste semua ke dalam PowerPoint-nya. Sehingga tulisannya tuh menjadi satu paragraf yang tulisannya jadi kecil-kecil. Aduh, ya itu enggak ya. Jadi bikin PowerPoint itu hanya dalam bentuk poin. Makanya di sini ya, easily digestible manners. Kemudian yang berikut, consistency is the key ya. Kunci utama konsistensi. Jadi kita konsistensi stylenya ya sesuai dengan template-nya untuk menunjukkan, memperkuat ya image mereknya kita. Kalau tadi Miss ini pakai template-nya memang warnanya demikian ya. Jadi konsistensi warnanya. Jangan nanti di sini warna merah, nanti di layar belakang warnanya beda lagi atau warna hijau tiba-tiba muncul gitu ya. Kalau warna pink, merah, ungu ini muncul di layar berikutnya is okay. Sama konsepnya, satu warna, senada gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba muncul warna lain, tidak ada konsistensinya lagi. Kayak tadi, misalnya kita mau bikin sate, pasti identiknya warnanya coklat-coklat gitu kan, namanya juga sate ya. Tusukannya aja warnanya kan light brown gitu ya. Dagingnya biasa kalau sudah dimasak, sudah dimatangkan juga coklat keemasan gitu ya. Saus kecap, saus kacang, semua identik dengan coklat. Kita samakan, senada. Atau kita punya logo kita warnanya apa, kita sesuaikan juga ya, sehingga itu menjadi image-nya kita. Kemudian yang berikut, kita pakai gambar, pictures dengan kualitas yang baik, nggak pecah, ya, nggak pecah. Jadi jangan yang kita foto atau kita screenshot nanti dari WA gitu ya, kita screenshot terus kita masukin, pas kita perbesar jadinya pecah. Jangan, pikselnya jelek berarti ya. Karena di sini yang penting tampilan visualnya yang diambil mata kita, yang dilihat oleh mata kita ya. Karena visual ini ya sangat menarik perhatian dari audiens dan juga bisa mendorong, menekankan pesan yang ingin disampaikan. Jadi image-nya itu kualitinya harus yang sangat baik. Jadi resolusinya kita pakai, kita gunakan yang baik ya, yang tinggi lah istilahnya gitu ya. Kalau misalnya template-nya kita ukurannya 1920 kali sekian, berarti kita harus adjust. Quality picture-nya kita juga harus adjust. Jangan kita pakai pictures-nya
yang jelek banget. Kita misalnya punya HP ya, mungkin HP kita agak contoh HP Miss nih ya, memang megapikselnya jelek gitu ya. Terus Miss pakai, terus Miss masukin ke PowerPoint sini, terus Miss bikin ukurannya widescreen. Definitely akan jelek sekali fotonya, hasilnya pasti pecah. Jadi misalnya bisa ukurannya cuma yang kecil. Tapi kalau ukurannya kecil pasti Bapak Ibu tidak tertarik. Aduh, gambar apa itu? Nggak kelihatan ya. Nah, jadi mungkin kalau pas lagi presentasi kita bisa pakai fungsi button dari PowerPoint, kita zoom. Ya, kita perbesar di situ ya supaya orang terlihat. Yang duduk di belakang itu tetap terlihat. Oke. Jadi ini ada prinsip dasar yang perlu kita pakai. Terus yang berikut, nah template dari Canva ini juga bisa membantu meningkatkan usaha kita nih. Tadi ya, Miss bilang berdasarkan data, kita bisa mau ada figur apa, diagram apa gitu ya. Kita mau bikin bentuk corong, funnel gitu ya. Ada juga ya kita mau bikin macam-macam. Pokoknya ini semua secara visual. Kita mau bikin customer journey dimulai dari atas atau dari bawah ke atas gitu, semuanya bisa ya. Kemudian kita menggunakan desain yang benar-benar bisa meningkatkan keterlibatan dari audiens ya, dari penontonnya atau dari penggunanya, usersnya ya di sini di sosial platform. Karena inilah yang kita mau ya. Oleh sebab itu makanya kita gunakan Canva. Mungkin pertama, Miss, kita pakai yang gratis dulu boleh nggak? Sangat boleh. Nanti Bapak Ibu sudah merasakan baiknya, merasakan manfaatnya, baru kita menggunakan yang berbayar. Boleh, tidak bermasalah. Selama nanti ketika kita menggunakan Canva yang gratis, pilihan gambarnya kita gunakan yang gratis juga. Jangan yang kita pakai yang pro ya, atau yang ada di nanti Miss kasih lihat juga ya di samping itu ada gambar kayak mahkota gitu ya. Nah itu kita nggak bisa pakai. Bisa pakai tapi nggak bisa di-download ya. Oke. Nah, kemudian yang berikut ya, tips and tricks supaya template-nya kita memiliki dampak ya, memiliki dampak. Kembali lagi, yang mau ditampilkan secara sosial media, presentasi, di YouTube semua berhubungan dengan mata ya. Sehingga ditekankan lagi, penggunaan ukuran, warna, jenis tulisan ya, ini sangat bermanfaat. Harus kita pakai agar dapat menarik perhatian dan juga kita bisa menekankan informasi penting yang ingin kita sampaikan sehingga mungkin kita bisa pakai warna tertentu. Ini loh warna yang biru saya highlight, ini adalah poin pentingnya. Kalau yang warna hitam, semua banyakan hitam itu yang biasa, standar-standar. Bisa juga, atau ada orang pakai warna merah. Tapi merah tidak disarankan untuk digunakan jika kita mau membuat presentasi atau membuat konten flyers ya, karena tulisan merah itu tidak baik gitu ya. Kalau Bapak Ibu membaca-baca gitu ya, kita mau pakai warna, makanya kalau advertising tuh juga jarang pakai warna merah ya, karena itu mata orang tuh sakit lah gitu istilahnya untuk melihat warna tersebut ya. Kemudian yang berikut, harus disesuaikan, diintegrasikan, dihubungkan dengan aset merek. Kalau namanya kita bicarakan merek, ada hubungan dengan logo. Merek kita pasti memiliki warna, memiliki bentuk tulisan yang khas, yang khusus ya, sehingga dapat meningkatkan ya, memastikan ada brand recognition. Orang-orang kenal identitas mereknya ini loh. Oh, kalau yang warna tulisan M besar, warna kuning, ada merah-merahnya, kita sudah tahu ya merek apa itu. Pasti merek McDonald ya, ataupun sudah ada dari jauh, nggak ada logo, nggak ada tulisan, tapi dari jauh kita sudah lihat patung warna kuning merah itu duduk di kursi yang patungnya besar gitu ya. Wah, kita udah tahu identitasnya itu merek McDonald's juga. Ya, jadi sangat penting dihubungkan, dikaitkan dengan aset merek kita ya. Kemudian yang berikut kita juga bisa customize ya, kita bisa buat sesuai ya, customize untuk konten yang baru ya, kita bisa buat. Kita bisa update template-nya yang disesuaikan dengan tren masa kini gitu ya. Atau mungkin juga
kita bisa bikin template baru karena kita ada promosi. Apalagi misalnya contoh kita Bapak Ibu sudah punya usaha, kita mau deket Christmas nih. Wah, dekor-dekornya kita bisa pakai yang berhubungan dengan Christmas atau berbau-bau Christmas, ada warna merah, ada warna hijau ya. Itu kita kombinasikan gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan trennya. Ya, tentunya dengan kontennya kita juga ya. Jadi jangan sampai keluar jalur kemana-mana gitu ya. Nah ini, nah sehingga kalau Bapak Ibu masih ingat tadi pertanyaan kita, apakah kita menjadi malas dan juga kreativitas kita menjadi terhambat? Tentu tidak. Karena disinilah Canva kita harus menyesuaikan background-nya warnanya apa, bentuk font style-nya seperti apa. Justru di sini juga melatih kreativitas kita. Malah kita harus lebih kritis. Ini sakit mata nggak ya kalau orang lihat ya? Tulisannya kira-kira terlihat nggak ya kalau warna kuning ya? Terus kita bikin yang ukir-ukir begitu. Oh enggak, di headingnya kita pakai warna ini, di subheadingnya ini. Itu malah meningkatkan kreativitas Bapak Ibu. Karena kontras warna, kita mentransparan gambar, itu semua butuh kreativitas dan butuh waktu. Kalau yang muda-muda semua ya, di sini kita anggap semuanya muda, luar biasa semangatnya ya. Itu butuh kesabaran. Ya, kita butuh kesabaran. Kemudian apakah kita menjadi malas? Tidak, karena waktu kita menjadi lebih singkat ketika kita membuat presentasi atau membuat konten flyers ya, kita bisa kerjakan lagi yang lain. Jadi tidak ada yang namanya malas. Kecerdasan buatan AI membantu kita menghemat waktu supaya kita bisa melakukan tugas kita yang lain. Ya, oke. Nah, ini manfaatnya ya yang bisa kita ambil. Nah, kesimpulannya si Canva ini tentunya dia dapat meningkatkan bisnis ya, meningkatkan usaha kita, penjualan kita selama kita konsisten. Kuncinya di situ ya. Visualnya tentunya yang menarik ya, user friendly. Kemudian juga pasti save, hemat waktu kita, uang kita. Kemudian yang berikut di sini ditekankan lagi ya, kita harus efektif dan juga berdampak. Kemudian kita gunakan template ya yang sesuai dengan kebutuhan usaha kita. Usaha sate kita jangan pakai gambarnya es krim. Lah, kita usahanya es krim atau sate ya. Jadi kita harus sesuaikan. Makanya tadi identitas brand identity ya. Kemudian kita pastikan ya sesuaikan dengan aset merek kita. Nah, langsung kita move ke prakteknya aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu udah siap komputernya, laptopnya, atau mungkin dari HP-nya gitu ya. Sudah bisa kita pakai. Sudah siap semuanya Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditanya dulu sebelum kita masuk ke praktisnya pakai Canva langsung? Nggak ada? Baiklah. Oke, kita sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu Canva-nya saya? Sudah? Ini gimana ya? Salah. Itu tinggal. Sudah terlihatkah kanvanya? Sudah, Miss. Sudah ya, thank you. Oke, nah ini ya Bapak Ibu tampilannya mungkin kalau yang apakah kita Bapak Ibu butuh waktu bagi yang mungkin belum registrasi atau semuanya sudah registrasi sehingga kita bisa langsung prakteknya. Karena minggu lalu kalau masih ingat ya kita ada Miss ajarkan yang simpelnya aja misalnya bikin logo gitu ya, bikin logo. Gimana? Bisa langsung kita praktek saja atau perlu waktu mungkin 5 menit, 10 menit, ada yang mau buat, daftar dulu, registrasi dulu? Where is my Zoom? Gimana semuanya lanjut aja? Oh, ada yang chat ini ya. Sudah Miss, oke baiklah kita lanjut aja langsung gitu ya. Kalau minggu lalu itu masih ingat ada yang bertanya ya, kemarin minggu lalu kan Miss ajarkan
untuk frame ya, frame-nya ada yang tanya, "Miss, kita mau hapus fotonya tuh gimana?" gitu ya. Seperti yang Miss bilang itu, minggu lalu itu jadi bisa dipilih ya, sebentar ya. Misalnya contoh kita pakai ini ya. Oke. Nah, misalnya ini ya, kelihatan ya gambarnya ini ya, ada yang bertanya nih, kalau kita, kan pakai frame ya, terus misalnya contoh lah kita Miss buatin satu lagi ya, kita pilih di Elements, masih inget ya, misalnya contoh kita mau pakai frame, oke. Terus kita memasukkan foto ya, kita upload foto-foto yang Bapak Ibu mau ya, di dalam sini kita upload, tinggal kita drag ya foto-fotonya. Nah, misalnya saya mau masukin foto ini ya, ke dalam frame-nya. Terus mungkin kepalanya kepotong nih ya, "Miss, kepalanya kepotong." Ini kita refresh lagi ya. Ya itu kita edit di sini ya, kita bisa tarik dia gambarnya, oke, ini palanya udah nggak kepotong. Terus kemarin ada yang mau tanya, "Miss, saya mau hapus fotonya aja boleh nggak?" Bisa ya. Nah, ini bisa, jadi sisa frame-nya. Minggu lalu nggak tahu ya kenapa nggak bisa ya. Jadi, memang kadang-kadang suka gitu ya. Jadi dia bisa, tinggal Bapak Ibu masukin aja gitu ya, kalau kepotong kita rapiin ya, rapiin sampai kepalanya nggak kepotong ya, udah. Terus, "Miss, saya mau ganti nih, saya nggak mau foto yang ini." Tinggal kita hapus fotonya, ini tinggal frame-nya. Frame-nya banyak bentuk ya Bapak Ibu ya. Ini banyak bentuk. Terus minggu lalu, kita juga ada misalnya mau mendesain logo, tinggal kita cari aja di sini mau logo apa ya. Ini salah satu logonya misalnya Aksesori Heaven gitu ya. Nah, ada yang mau ditanya, mungkin pokoknya kalau ada yang mau ditanya tinggal chat aja ya, nanti Graciela juga bisa pandu. Oke, kita lanjut misalnya tadi kita lihat yang sate ya. Yang sate, untuk membuat template, mencari template, Bapak Ibu bisa ketik ya, di search sini ya. Bapak Ibu Bapak Ibu bisa ketik di sini ya, di search-nya ya, di search Bapak Ibu bisa ketik, misalnya contoh tadi kita bilang mau bikin satai presentasi template ya, berarti satai. Nah, ketika Bapak Ibu ketik, itu akan muncul semua yang bisa Bapak Ibu gunakan, akan muncul. Tinggal kita pilih aja yang sesuai dengan, yang kita mau. Mungkin, yang ini kayaknya kurang begitu bagus ya, Satai Presentation Template, oh kurang gitu bagus. Kita bisa lihat lagi yang lain ya. Kita bisa klik lagi yang lain. Mungkin di sini kalau Bapak Ibu punya yang ada namanya magic-magic di sini ya, magic-magic gitu ya, itu bisa Bapak Ibu klik. Misalnya contoh tadi kita klik ini ya, satai. Nggak usah pakai template-nya ya. Oke, ini Canva menyediakan begitu banyak templates ya, begitu banyak templates yang bisa kita gunakan ya. Di sini ada pilihannya templates, ada pilihannya, jadi kita bisa pilih templates ya, templates yang bisa Bapak Ibu gunakan, atau di sebelah kiri sini juga ada ya yang bisa kita pilih. Kita balik dulu ke Canva-nya ya, oke. Di sini ada templates yang bisa Bapak Ibu pilih. Kita mau pakai template apa nih? Mau bikin presentasi atau sosial media atau video atau yang mana Bapak Ibu ingin pilih, tinggal kita klik. Misalnya kita pilihnya presentasi. Bapak Ibu bisa klik presentasi. Kemudian kita mau pilih apa ini? Ada usahanya misalnya kita mau usaha pizza gitu ya. Bisa juga nih ya. Pizza presentation. Nah, akan muncullah gambar-gambar pizza. Yang mana kita mau pilih ya? Ini misalnya Miss kasih zoom besar. Kalau yang pakai HP juga bisa ya, yang pakai HP juga bisa ya. Jadi nggak masalah gitu ya. Nah, kalau yang ini ada tulisannya Pro ini ya, kita harus berbayar. Nah, jadi disarankan kalau kita masih menggunakan yang gratis, kita cari yang tidak ada tulisannya Pro, yang nggak ada tulisannya Pro, yang bisa kita pakai.
Nah, misalnya contoh pizza ya, yellow, red, modern. Kita tinggal klik aja template-nya. Nah, di sini ada template-nya, gambar pizza. Kalau kita mau pakai, kita pilih ini, customize this template ya. Tinggal kita klik. Nanti dia akan terbuka di layar. Nah, ketika terbuka di layar ini, kita mau pakai semuanya enggak, Bapak Ibu? Kalau mau dipakai, langsung apply all. Nah, ini sudah muncul ya. Ini covernya, kita di depan biasanya ya. Kemudian ini welcome message, ini kita bisa kita isi, apa aja yang mau kalian isi gitu ya. Tinggal kita ganti. Kemudian kalau seandainya mau dilihat dulu nih ya, kita mau lihat dulu, kita mau bikin full screen, bisa Bapak Ibu. Klik yang di bawah sini, yang ada panah ya teman-teman semua ya. Nih Miss klik di sini, kita klik. Nah, sudah terlihat, kita sudah bisa mulai presentasi nih ya. Nah, misalnya kita mau bahannya terbuat dari apa. Ini sudah ada juga buttons-nya untuk dijelaskan ya kepada orang-orang. Terus kita mau next page, tinggal kita klik ya tentang perusahaan kita, apa. Ini semua kita bisa ganti, kita bisa edit. Aduh, Miss, ini background-nya kok warnanya kuning, terlalu silau, Miss. Oke, kita ganti ya. Lah kata Miss tadi warna merah jangan dipakai. Iya, betul. Ini karena template-nya ya warna merah. Jadi kita terima dulu apa adanya template-nya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak suka warna kuning, bisa kita ganti. Ini di sini ada, kalau kecepatan tolong info ya. Tolong info. Karena waktu kita sangat terbatas ya. Di sini ada kuning-kuning ya, kita klik kuning-kuning. Bapak Ibu mau ganti warna apa? Hijau misalnya. Tah, langsung udah ganti jadi warna hijau. Oh mau coklat, ini kayaknya lebih nyaman ya, nggak terlalu ini gitu ya. Atau mau warna ini ya. Tinggal sesuai selera Bapak Ibu. Tapi tentunya kembali lagi disesuaikan atau mau warna gradien atau gradiasi bisa juga nih ya dipilih. Ini semuanya for free, disediakan oleh Canva for free. Jadi tidak perlu membayar ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita udah warna ini atau janganlah warna ini aja lah ya. Misalnya kita pilih warna ini. Wah, Miss, tulisannya saya nggak suka nih warnanya merah. Nah, ini warna di sini tinggal kita ganti warna tulisannya mau warna apa. Bentuk tulisannya juga Bapak Ibu. Di sini ratusan tulisan banyak. Tinggal kita pilih mau bentuk apa saja. Misalnya mau pilih ini itu langsung terganti, atau mau tulisannya ini. Nah, ini ya, ada tulisannya diukir-ukir gitu ya. Ini semua kita bisa try. Cuman ya itu membutuhkan banyak waktu. Miss, ini tulisannya kayak terlalu kecil. Kita ganti di sini, misalnya mau ukurannya 500 gitu ya. Bisa tuh. Ukuran 500 juga bisa, tapi terlalu besar. 300 aja. 300 juga masih terlalu besar ya. 150. Oke, 150 atau 200. Nah, 200 mungkin looks fine gitu ya. Oke lah ya. Terus ini tulisan yang di bawahnya kita bisa bikin subheading. Misalnya pizza cabang Tanjung Duren. Pizza cabang Citra Garden 6. Wah, luar biasa. Orang-orang langsung tahu nih. Ya, terus nanti halaman-halaman berikutnya tinggal kita edit aja. Mau tulisan apa nih di sini pesannya? Tinggal Bapak Ibu ketik di sini. Kalau ini kita perlu ketik ya. Kalau misalnya yang ini kita nggak perlu ketik nih ya, tunggu sebentar ya, hide loading. Nah, sate presentasi. Ini sudah perfect ya. Kalau ini template-nya sudah ready. Sate. Udah ada nih, the perfect combination of spice and flavor. Menggiurkan ya. Kemudian next, ini benar-benar Miss nggak ganti ya. Ini apa yang tadi dapat dari template-nya si sate. Sate adalah makanan populer di Asia. Yaitu biasa dagingnya dimarinate ya, direndam dulu sama kecap atau apa, terus di-grill ya, ditusukkan satenya, kemudian di-serve dengan kacang. Nah, ini dia udah jelasin. Memang nggak banyak ya. Terus produk satenya terbuat dari ingredients, bahan-bahan yang kualitas tinggi ya. Ini semua Bapak Ibu bisa ganti. Sesuaikan dengan topiknya kita. Ini gambar si bule kita nggak mau. Kita mau gambar diri kita. Bisa Bapak Ibu tinggal kita ganti ya. Nanti kita tinggal ganti. Kenapa pilih satenya kita? Wah, sate kita taste-nya different.
dimarinate dagingnya selama 1 minggu misalnya dengan saus marinade yang terbaik olahan sendiri. Nah, itu ya. Kemudian apa manfaat kesehatannya setelah memakan sate? Mengandung vitamin lah, mineral. Ini semua dari template Canva. Miss nggak buat, sama sekali nggak buat. Tadi Miss nggak ketik apa-apa ya. Miss cuma ketik judulnya sate template. Pesan sekarang dan dapatkan hadiah side dish. Mungkin side dish-nya apa? Jeruk nipis atau apa gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian, terima kasih. Oh, Miss, saya mau tambah lagi halamannya. Bisa kita tambah. Tadi kita bilang kita nggak mau gambar orang ini. Kita hapus ya. Kita cari orang yang kita punya di sini ya gitu ya. Misalnya, Miss nggak punya banyak orang di sini. Yang adanya sebentar. Misalnya kita mau masuk orangnya beginilah ya, bawa tas. Nggak nyambung banget gitu ya. Anggaplah ini yang kita mau pakai orangnya ya. Terus kita mau tambah tadi elemen-elemen kitchen-nya gitu ya. Bisa. Atau tadi orangnya yang tadi, kita potong gitu ya. Kita mau cut orangnya, orang yang kita cut, ganti kita. Bisa juga. Tetapi kalau kita mau cut, kita harus pakai yang namanya Pro supaya bisa kita remove the background, remove the picture gitu ya, bisa. Atau kalau enggak, Bapak Ibu mungkin kita masih pakai yang gratis. Kita bisa buka di website remove background, remove the background. Itu kita bisa pakai itu. Jadi nggak perlu lagi kita remove dari sini gitu ya, tapi kita bisa pakai dari remove background ya, remove background. Itu bisa kita pakai. Jadi langsung background-nya hilang. Nggak ada lagi, misalnya kita lagi foto di mana, rame belakangnya. Kita cuma mau ngambil picture kita. Bisa ya. Oke. Kita bisa, mungkin nanti Graciela bisa lihat ya di chat ada siapa itu ya. Nah ini salah satu contohnya. Kemudian yang berikut, tadi kita sudah, terus kita misalnya mau lihat lagi, tadi kita mau bikin Instagram story misalnya. Bikin Instagram story ya. Oke. Atau tadi kita kasih contohnya sales report ya. Satai sales report. Nah, ini ada bentuk reportnya ya. Yang mau kita pakai, dia langsung udah bentuk seperti ini ya. Yang memanjang, atau kita mau bentuk PowerPoint, ada juga. Kalau ini laporan annual report, jadi ini gambarnya tentu kita harus sesuaikan ya. Diganti-ganti. Tapi kalau kita nggak punya gitu ya, kategori marketing, ini cara ganti orang dikit dulu atau gimana ya? Oh iya boleh cara ganti orang. Sebentar ya, kita misalnya mau ganti orang. Misalnya gini ya, tadi kita mau ganti orangnya si sate. Senang satenya kita. Oke, orangnya kita mau ganti, kita klik dulu ini ya, gambarnya kita klik, terus kita hapus misalnya gitu ya. Terus atau kalau enggak, misalnya ini kan kita misalnya pengen ganti orangnya, jadi kita remove dulu ya backgroundnya. Atau kalau enggak, kita delete. Di sini kita cari elements ya, kita cari pictures ya, mungkin yang tampak Asia gitu ya, kitchen gitu ya. Di kitchen, kita di sini bisa ketik ya,
people and kitchen ya. Kita cari gambar-gambarnya gitu ya. Jadi bisa muncul, kita bisa cut nanti orangnya, grafiknya atau fotonya misalnya. Nah, ini ya ada foto orang di dapur misalnya gitu ya. Tapi kita harus perhatikan lagi ya, kembali lagi di sini ada yang pro ya, ada yang pro. Atau ini, misalnya sini ada kitchen-nya nggak ada orang. Nah, tinggal kita tambahkan. Mungkin ini butuh ekstra waktu mengedit sedikit ya. Kita butuh ekstra waktu mengedit fotonya ya. Jadi kita bisa masukin nanti orangnya, misalnya di sini kita punya people-nya. Grafiknya dulu ya. People, kita cari orang dulu ya. Kita cari orang, misalnya inilah ya. Misalnya contoh ini laki-laki. Kita mau taruh dia di sini. Tinggal kita taruh ya. Atau mau gambar kita juga bisa lagi berdiri gitu ya. Nanti ini kita bisa juga warnanya kita nggak mau nih dia pakai baju warna kuning biru kayak jelek banget. Bisa kita ganti. Terus orangnya juga kita bisa putar ya. Si orangnya ini bisa kita putar, atur posisinya, ukurannya mau berapa, bisa kita atur semuanya. Jadi kalau nggak mau, kita mau pakai orang kita sendiri. Tadi di upload pictures, tapi Miss nggak punya orang yang berdiri ya. Orang yang berdiri nggak ada, semuanya setengah badan. Anggaplah ini lagi ya kita pakai ya. Nanti ini lah, Miss ini gimana dong? Nggak kelihatan ada backgroundnya. Nah inilah Bapak Ibu kita harus remove dulu the background ya. Kalau Canva kita masih yang gratis kita nggak bisa remove. Tapi kalau kita sudah pakai yang berbayar, ini bisa Bapak Ibu klik kanan ya. Klik kanan, kita mungkin bisa klik replace, jangan replace the background ya. Kita klik kanan, tapi kita tambahkan dulu lah di halaman sini biar nggak ketimpa-timpa ya. Nah, di sini kita hapus dulu, kita bisa ya. Gambarnya ini kita remove dulu ya. Kalau enggak, tadi pakai yang namanya remove the background. Remove the background di Google ada ya, Bapak Ibu bisa search ya, remove the background. Nanti baru kita masukin, jadi dia istilahnya tanpa background dulu. Atau di sini juga bisa kita klik transparansinya. Transparansi warnanya bisa kita klik ya. Nah, di sini atur posisi transparansinya. Transparansinya bisa kita atur di sini ya. Di sini butuh kreativitas makanya Bapak Ibu ya. Di sini butuh, terus nanti kita bisa lock ya. Nanti kita bisa edit fotonya. Nah, di sini. Oh, saya nggak mau nih. Kita bisa pakai Magic Studio nih ya. Misalnya kita mau bikin gambarnya berbayang. Oke, misalnya kita pakai inilah ya, gitu ya. Kita udah, nah gambarnya udah berbayang. Terus misalnya kita nggak mau nih, kita mau hapus, remove the background, ya. Kita remove the background pakai Magic Erasers. Di sini ada pilihannya, opsinya Bapak Ibu. Kelihatan ya, Magic Erasers. Jam berapa nih? Ini sembari lihat waktu. Oke, Magic Erasers ya. Di sini kita bisa hapus nih. Ini karena dia loadingnya agak lama ya. Oke, Magic Erasers ya. Tunggu, ini masih muter-muter ya. Oke, nah ini ya, kita bisa nih menghapus ya. Karena ini backgroundnya putih ya, mungkin nggak terlalu terlihat. Nah, Miss bisa kasih contoh ya di sini ya. Bentar, Miss ada masukin upload pictures biar Bapak Ibu bisa lihat. Kita memang tujuannya memang mau menghapus ya. Nih, bentar. Oke, nah Bapak Ibu lihat ini ya. Kita mau sisakan hanya si tasnya aja nih ya. Kita mau sisakan tasnya aja. Kita edit foto. Kita Magic Erasers, kita pilih. Kita hapus nih ya.
Bentar ya, kita klik dulu remove the background, nanti masih ada sisa-sisanya, baru kita pakai magic eraser. Cuman loadingnya lama. Nah, Bapak Ibu sudah terlihat, backgroundnya sudah terhapus. Nah, kemudian kita pakai magic eraser-nya, karena ini masih ada tersisa. Kalau misalnya, lama. Semoga komputernya nggak ngehang. Oke, nah kelihatan ya. Jadi hanya sisa tasnya saja. Sisa tasnya aja. Cuman kita edit lagi, ya. Edit foto lagi. Kita hapus. Oke. Pinjam hapusan, kita pakai magic erasers. Ya, kita bisa hapus. Jadi supaya dia bersih, ya. Terus di sini ada chat. Iya, Miss cara ganti orang. Oh ya, diklik tadi udah ya. Oke. Iya, jadi nah di sini kita bisa pilih erasersnya dulu ya, dihapus. Oke. Sorry, Miss. Di kolom chat ini juga ada yang nanya, gimana cara input foto baru dan juga remove background yang mungkin pertanyaannya sudah sedang dijelaskan oleh Miss Sylvia ya. Iya, betul ya. Jadi remove background ya, ketika tadi kita input ya foto, berarti Bapak Ibu tuh harus upload dulu fotonya di sini, bagian upload. Kita punya foto yang ada di dalam folder kita. Misal kayak Miss nih ya, foldernya. Anggaplah ini Miss delete dulu ya, Miss hapus. Move to trash ya. Oke, kemudian dari foto sini kita tinggal drag aja. Nah, sesudah kita drag ya, terus nanti kita mungkin background yang warna ini lebih kelihatan gitu ya. Sesudah kita drag fotonya ya, upload. Nah, kalau sudah kita masukkan ke sini. Terus tadi kita kan mau menghapus ya, yaitu caranya tadi kalau enggak kita cari dari Google, kalau kita belum pakai yang Pro, kita klik dulu ini remove background ya. Ini linknya nanti Miss bisa kasih, Miss taruh di chat lah ya, supaya Bapak Ibu bisa pakai. Nah, ini ya, tinggal remove background, itu sangat memudahkan kita. Tapi kalau enggak ya tadi, kayak di misalnya, nah di sini sama, tinggal, sorry ini keluar konteks sedikit ya. Kita tarik fotonya kita, dia sudah masuk. Oh, sorry, ukurannya nggak bisa ya. Oke, ukurannya terlalu jelek, terlalu kecil ya. Jadi memang ada foto-foto tertentu. Jadi kita harus yang benar-benar bisa kita ini ya. Jadi menggunakan link web ini. Tapi kalau misalnya tidak, kita bisa kalau Bapak Ibu sudah punya fasilitas yang pro gitu ya, kita bisa langsung pakai di Canva-nya ini. Kita masukin tadi upload, terus kita klik fotonya, edit foto ya. Terus nanti ada pilihannya di sini Bapak Ibu, kelihatan nggak ya? Nih, BG Remover, namanya Background Remover. Kita klik. Nah, kita klik background remover ini, cuman it takes time ya, it takes time. Jadi kita nggak bisa tunggu, cuman Miss takut nanti waktunya habis. Nah, sesudah kita remove, nah Bapak Ibu masih melihat nih masih ada gambar-gambar yang tersisa ya. Gambar-gambar yang tersisa tidak terhapus. Bagaimana cara kita menghapus? Kita klik Magic Eraser. Magic Eraser penghapus ya, penghapus magic. Kita klik dulu. Oke, ini memang dia slow motion ya kalau untuk menghapus background dan untuk erase. Nah, di sini ada lingkaran-lingkarannya. Tinggal Bapak Ibu klik pelan-pelan gitu ya pakai mouse. Nah, disinilah butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran Bapak Ibu untuk menghapus pelan-pelan ya. Nah, di sini dia lagi loading.
Wah, waktu kita terbatas ya. 5 menit lagi. Ada pertanyaan apa tuh? Ya masih ada pertanyaan. Nah, ini kita hapus, seandainya kita rasa oke, sudah oke gitu ya hapusannya. Nah, ini akan jadi di sini ya, seperti ini ya yang Miss sudah hapus ya, supaya waktu kita nggak terbuang dia karena loading-nya lama. Nah, ini sudah dihapus, sisa tasnya doang. Nah, tasnya kita mau bikin supaya dia berbayang tadi. Sama, berbayang tadi itu kita klik di sini. Yang gambar bola ini ada, kita apply. Atau kita mau bikin tasnya blur, kita kliklah gambar si jeruk ini. Ini semua ada, nggak perlu yang berbayar ya. Oh. Oke, just wait ya, dia berat. Memang fungsi begini ya, komputer kita tuh bisa dengan menggunakan HP bisa juga ya. Oke. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa terus udah gitu. Jadi penting tinggal kita masukkan foto, kita udah bisa. Terus minggu lalu kita apa, diharapkan kita masih tetap mengingat ya. Oke, ini kalau kita sudah punya desain logo, dan logo Canva mendesain ulang pakai AI-nya, bisa enggak? Dan ingin Canva, oh oke. Bisa Bapak Ibu, jadi kita masukkan, Bapak Ibu mau pakai, ini siapa yang bertanya ya? Jadi kita bisa, menggunakan Canva ya, kita pakai, yang penting Bapak upload Bapak atau Ibu ya upload dulu fotonya dan desain, minta Canva misalnya Bapak Ibu pengen ditambahkan, latar belakang warna atau ditambahkan, apanya, misalnya, tulisan lagi yang kecilnya atau apa, itu semuanya bisa. Bisa dibantu sama si Canva. Atau kita mau mendesain ulang warnanya, kita nggak mau nih warnanya merah, kita mau tambah lagi gradiasi warnanya, bisa juga ya. Mungkin, kalau nggak keberatan mungkin logonya bisa kirim di chat, kita bisa juga langsung, dipakai di praktek gitu ya, bisa ya. Jadi template yang ada di Canva ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu untuk membantu, kita semua membuat, produk-produk kita lebih baik ya, terus meningkatkan juga logonya kita. Mungkin kita bisa bikin lagi yang lebih baik, atau warnanya, mungkin yang sekarang daripada kita ribet ya minta orang desain yang buatin, kita bisa pakai, kita sendiri pakai Canva. Cuman ya kalau logo-logo mungkin kalau untuk warna-warna tertentu ya, kadang-kadang memang, yang disediakan Canva for free, terbatas. Mungkin kita bisa join yang Canva Pro-nya gratis 1 bulan, nggak masalah. Tinggal yang penting kan kita sudah buat edit, logonya. Kita sudah dapat hasil yang kita inginkan. Jadi Canva ini templates-nya sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya, untuk, sosial media. Sosial media yang tadi, Miss bilang ya, satu desain bisa untuk seluruh sosial media, ada. Tinggal Bapak Ibu klik aja di sini ya, misalnya kita klik sosial media. Nih, ada ya, satu desain untuk digunakan segala platform. Atau Bapak Ibu bilang, "Aduh Miss ini terlalu luar biasa canggihnya, saya mau Instagram aja." Boleh. Instagram yang mana nih? Bapak Ibu ada pilihannya nih, untuk yang di-post bentuk square, atau untuk Instagram story, atau untuk Instagram Ad ya bentuknya square, atau Instagram reel. Instagram yang mana Bapak Ibu mau pilih? Tinggal kita klik. Terus misalnya kita pakainya Facebook, Facebook juga sama. Facebook post, landscape ya, atau kita mau di LinkedIn, mungkin kita mau promosikan diri kita sendiri gitu ya, bisa. Ada juga template yang sudah tersedia, tinggal kita pakai. Oh saya suka nih gambar ini nih, tinggal kita masukkan, ganti. Gambarnya kita bisa ganti. Oke, misalnya ini gambar ovennya, kita mau pakai ovennya kita, bisa. Kita hapus dulu, kita masukin gambar yang kita inginkan.
Ini kita mau ganti namanya, semua bisa. Tinggal kita hapus, kita ketik namanya mau nama apa. Tulisannya, Miss saya nggak suka nih warna hitam. Klik warna hitamnya, kita klik. Kamu mau warna apa? Oh, saya sukanya warna terang-terang aja lah, Miss. Ini lebih keren. Nah, kalau kita pakai warna ini berarti tulisannya kita harus ganti ya. Warna tulisannya nggak bisa warna putih. Berarti kita harus ganti tulisannya mungkin warna hitam. Supaya bisa kebaca. Kalau nggak, dia nggak kebaca. Misalnya Bapak Ibu sudah buat, kita bisa klik share. Bapak Ibu mau share sama teman-teman, rekan-rekan bisa di sini ya. Ada pilihannya, bisa akses, bisa edit. Kalau Bapak Ibu bilang, oh saya nggak mau share siapa-siapa, saya mau download aja. Nah, kliklah di download. Download ada pilihannya. Mau pilihannya JPEG, PNG, atau PDF ya. Atau mau bentuk video, MP4, MP3, semua bisa tinggal Bapak Ibu pilih. Miss saya kok nggak langsung download? Kalau nggak mau, ada pilihannya more. Sini diklik more ya. Di more, saya mau download dalam bentuk apa ini? Macam-macam. Kirim langsung di WA bisa. Kirim pesan di email bisa. Ini banyak sekali fungsinya Bapak Ibu. Selama kita punya platformnya. Kita link, kita konekkan dengan IG-nya kita. Bisa. Ada IG nih. Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada LinkedIn, dan lain-lain. Langsung bisa kita post ke sosial media kita. Daripada download-download di komputer kita mungkin penuh ya, drive-nya lama gitu ya, bisa. Atau dari HP langsung, karena sudah terbiasa menggunakan HP editnya, langsung kita mau post, mau share. Di IG bisa, mau share di TikTok bisa. Jadi Canva ini luar biasa. Apakah ada yang mau ditanya? Silakan, boleh di chat. Mungkin sekarang udah 9.15, kita lewat sedikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanya? Apakah terlalu cepat? Jadi mungkin kita minggu depan mau belajar bikin video. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan video singkat gitu ya. Kita bisa edit bersama videonya. Jadi kita bisa langsung praktek bersama. Semoga yang hari ini template-nya itu benar-benar bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Cara mengedit pictures, mungkin nanti bisa Bapak Ibu belajar, teman-teman semua belajar mengedit pictures. Kalau nggak bisa, kita minggu depan bisa langsung bertanya, kita belajar lagi, misalnya remove the background ya. Kalau remove the background paling easy, pakai itu dulu, remove background website yang tadi share gitu ya. Backgroundnya misalnya kamar kita berantakan, kita cuma mau ada kitanya aja bisa ya. Terus nanti baru kita masukkan ke Canva-nya kita. Itu semuanya bisa. Ya, saya kembalikan lagi ke Graciela. Oke, baik. Thank you, Miss. Terima kasih kepada Miss Sylvia Samuel atas materi yang telah disampaikan. Jadi melalui sesi ini tentunya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga mendapatkan pengetahuan yang baru mengenai Canva, di mana Canva memiliki beberapa manfaat yang merupakan sebagai platform desain grafis yang sangat mudah digunakan dan user-friendly. Juga manfaat untuk bisnis yang akan kita bangun, mulai dari penghematan waktu, biaya, dan juga branding yang konsisten. Caranya juga mudah dengan yang tadi Miss Sylvia udah jelaskan, dengan memilih template yang disediakan, kustomisasi desain, dan juga kontennya sesuai dengan kebutuhan. Maka hal ini dapat menarik perhatian klien kita atau audiens atas pesan yang ingin kita sampaikan, dan juga terima kasih atas praktek langsung yang diberikan oleh Miss Sylvia agar kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penggunaan Canva ini. Karena tadi juga sesi Q&A-nya berbarengan dengan praktek yang dilakukan oleh Miss Sylvia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah bertanya. Dan juga kita sudah ada di penghujung acara ini, di mana sesi 6 mengenai konten dan bisnis digital dengan judul kreasi template Canva pada bisnis telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Miss Sylvia juga dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Miss Sylvia dan para peserta yang sudah hadir dalam acara pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mau meminta maaf apabila ada kesalahan dalam kata saat berlangsungnya acara. Dan
ingin mengingatkan kembali bahwa minggu depan juga akan ada sesi-sesi menarik lainnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Miss Sylvia, yang juga masih membahas mengenai Canva tapi dalam bentuk video. Jadi apabila Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tertarik untuk mempelajari Canva lebih lanjut, dapat mengikuti sesi minggu depan. Sebelum menutup acara ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Karena ada 2 slide, Bapak Ibu boleh on cam. Aduh, semuanya masih semangat ya, meskipun udah malam jam 9-an ya. Apalagi hujan ya, di tempat Bapak Ibu hujan juga kah? Di sini hujan ya. Semoga hujannya merata. Oke, mungkin ya yang ada saja Graciela kita foto bersama. Bapak Ibu mungkin ada yang lelah. Ya, Iya. untuk slide pertama, 1, 2, 3. Nah, kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Miss Sylvia. Iya, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Graciela. Sampai jumpa, selamat istirahat semuanya. Iya, thank you.